Shalom, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu dan berkumpul kembali untuk kita mau beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan, memuji dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sampai dengan hari ini. Di hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kita, saya percaya kita semua dapat berkata, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Silakan Bapak Gembala untuk mentabiskan Baik, kita ibadah. akan menhabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 97 ayat 10 dan ayat 11. Mazmur 97 ayat 10 dan 11, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Hai kamu yang mengasihi Yahweh, bencilah kejahatan. Dia memelihara jiwa orang-orang kudusnya. Dia membebaskan mereka dari tangan orang fasik. Cahaya dipancarkan kepada orang benar,
dan sukacita bagi orang yang tulus hatinya. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, supaya kita benar-benar boleh menjaga hidup kita, hati kita, untuk membenci kejahatan, supaya hidup kita Tuhan temukan lurus di hadapannya, karena Dia memelihara jiwa orang-orang kudusnya. Dialah yang memelihara kita, Dialah yang membebaskan kita dari tangan orang fasik. Dialah yang membebaskan kita dari orang-orang yang tidak benar, yang merancangkan kejahatan kepada kita. Biarlah kita boleh mengalami bagaimana Tuhan membebaskan dan menolong kita, memelihara kita dari hari ke hari, dan di sepanjang tahun 2026 ini. Mari kita bersama-sama akan bermazmur bagi Tuhan selengkapnya dari Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 75. Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 75. Kita akan bernyanyi bersama dengan hamba Tuhan Zakaria yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Ayat 67. Ayat 68. Terpujilah Tuhan Elohim Israel, karena Dia melawat dan membebaskan umat-Nya. Dia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya. Sebagaimana Dia telah berfirman sejak zaman dahulu melalui mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menyatakan rahmat-Nya kepada para leluhur kita dan mengingat perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diikrarkannya kepada Abraham, leluhur kita, bahwa Dia memperkenankan kita setelah dilepaskan dari tangan musuh-musuh kita untuk beribadah kepada-Nya tanpa rasa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya sepanjang hidup kita. Haleluya. Kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus.
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, dan saat ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu dan juga mau mendapatkan prinsip-prinsip rohani yang bisa kami pakai, kami terapkan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman. Kami membuka hati kami dan pikiran kami, kiranya Roh Kudus nolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Firmanlah, kami semua sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam semua, selamat pagi. Pada pagi ini kita kembali akan teruskan pembahasan dari kisah para rasul. Ya, kita sudah sampai pada kisah rasul pasal 21 ayat 17 sampai 26. Kalau kita melihat di dalam kisah rasul 21 1 sampai 16 yang sudah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu, di situ kita melihat bagaimana Rasul Paulus ya meskipun dia uh, berusaha untuk dicegah ya oleh jemaat juga teman-teman seperjalanannya untuk tidak pergi ke Yerusalem. Bahkan ada seorang nabi, ya, seorang hamba Tuhan yang bernubuat bahwa dia akan ditangkap, ya, dia akan dibelenggu di Yerusalem, ya, tetapi eh, Paulus dia tetap pergi ke Yerusalem, ya, karena dia meyakini, ya, dan dia menyadari bahwa memang Tuhan yang memerintahkan dia untuk pergi, ya, walaupun ya penuh dengan kesulitan, ya, penuh dengan uh, ancaman kekerasan bahkan bunuhan ya dari orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Ya, di mana Yerusalem ya memang itu pusat ya pusat dari ya agama Yahudi ya. Itu pusat dari Yudaisme itu ada di Yerusalem. Ya, dan Sanhedrin itu tua-tua itu ada di Yerusalem ya. Itu sama seperti kalau kita sekarang misalnya kita pergi ke Mekah, kemudian ya kita berkhotbah beritakan Injil di jalan-jalan di kota Mekah misalnya, apalagi sampai masuk ke Ka'bah untuk memberitakan Injil, wah itu pasti mati itu, ya kan? Ya, nah, tetapi itu Paulus, ya dia tetap setia, ya mengikuti jalan-jalan kesulitan, ya jalan sengsara yang memang Tuhan Yesus sudah ya itu tugaskan ya kepadanya. Ya, dan Bapak itu salah satu Bapak gereja ya Tertullianus ya dia mengatakan bahwa darah kaum martir itulah benih gereja. Darah kaum martir itulah benih. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 21 17 sampai 26 ya di sini inti yang mau disampaikan ya atau topik yang akan kita bahas ya segala sesuatu untuk semua orang. Segala sesuatu untuk semua orang, dan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan perlu berjalan dalam hikmat ya bukan dalam kompromi. Jadi di dalam dunia ini kadang-kadang kita menemukan ya kesulitan-kesulitan ya untuk tetap bisa bersatu dengan orang-orang Kristen yang lain, ya orang-orang percaya yang lain. Ya bagaimana misalnya itu Protestan bisa tetap bersatu dengan Advent misalnya. Ya, yang satu ibadahnya hari Sabtu, yang satu ibadahnya hari Minggu. Ya, apakah kita masih tetap bisa ya itu bersatu ya melihat mereka sebagai saudara kita? Atau dengan yang Katolik misalnya. Ya, saya banyak sekali ya itu mendapatkan itu pertanyaan ya itu apakah itu Katolik itu dengan Protestan itu satu ya itu saya katakan Kristen dan Katolik itu sama-sama beriman kepada Kristus ya itu satu ya meskipun ada hal-hal tertentu ya dalam prakteknya yang berbeda tetapi saya tidak memandang orang Katolik itu bukan orang Kristen ya atau bukan walaupun mereka bukan Protestan tetapi orang Katolik itu adalah orang Kristen. Orang Protestan itu orang Kristen. Orang Advent itu orang Kristen. Ya.
Nah, tetapi saksi Yehova kita tidak bisa katakan mereka orang Kristen, ya, karena pandangan mereka tentang Kristus itu berbeda, ya. Kristus bukan Tuhan, Kristus bukan juru selamat, ya, di dalam itu aliran saksi Yehova. Dia hanya guru yang baik saja, ya. Lalu kemudian isi Alkitab itu dipelintir sedemikian rupa, ya, sehingga yang paling esensial di dalam kekristenan, ya, itu mereka tolak, ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan saksi Yehova itu sebagai orang Kristen, dan biasanya mereka juga menghindari, ya, itu pertemuan-pertemuan dengan orang Kristen, ya, atau dengan gereja-gereja Kristen. Nah, kita melihat ini apa yang terjadi, ya, pada Rasul Paulus, ya, ketika dia kembali ke Yerusalem, ya, kita lihat apa yang terjadi, bahwa dia bertemu dengan orang-orang Kristen yang menuduh dia sudah meninggalkan, ya, itu tradisi Yahudi, ya, praktek-praktek Yahudi. Nanti kita lihat bagaimana dia merespon hal itu. Baik. Nah, kita lihat ini di dalam teks kita, ya. Saya akan bacakan untuk kita eh, Kisah Rasul 21 ayat 17, ya. Ketika kami tiba di Yerusalem, saudara-saudara menyambut kami dengan sukacita. Jadi mereka sudah tiba di Yerusalem ini, kemudian saudara-saudara seiman, ya, sesama orang yang sudah percaya kepada Yesus, ya, menyambut Paulus dan teman-teman seperjalanannya dengan sukacita. Pada hari berikutnya Paulus bersama kami pergi mengunjungi Yakobus, dan semua penatua telah ada di situ. Kita tahu Yakobus ini adalah murid Tuhan Yesus, ya, salah satu dari murid, dan juga murid yang dia kasihi. Sesudah memberi salam kepada mereka, ia menjelaskan satu persatu apa yang telah dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi melalui pelayanannya. Ya, Rasul Paulus ini dikenal sebagai, ya, rasul, ya, atau, ya, hamba Tuhan, ya, rasul untuk, ya, orang-orang non-Yahudi. Setelah mendengarkan hal itu, mereka memuliakan Elohim. Lalu mereka berkata kepadanya, "Saudaraku, engkau melihat bagaimana beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua tekun memelihara hukum Taurat." Jadi mereka berkata kepada Rasul Paulus bahwa pada waktu itu ada ribuan orang-orang Yahudi juga, mereka sudah menjadi percaya. Percaya di sini maksudnya apa? Percaya kepada Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, dan dikatakan dan mereka semua tekun memelihara hukum Taurat. Saat yang sama mereka masih tetap menjaga atau memelihara hukum Taurat dengan semua tradisinya, ya. Seperti misalnya apa? Bersunat, ya, dan banyak tradisi-tradisi yang lain, ya, di dalam agama Yahudi. Mereka tetap itu pelihara itu meskipun, ya, mereka sudah menjadi orang Kristen, ya, sudah menjadi orang percaya, ya. Ayat 21, tetapi mereka mendengar tentang engkau, ya, Paulus, ya, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk menyangkal hukum Musa, ya. Di hukum Taurat itu adalah hukum Musa. Dengan mengatakan kepada mereka agar jangan menyunat anak-anak mereka dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi di sini kita melihat bahwa, ya, Paulus ketika dia memberitakan Injil, ya, dia menekankan kepada orang-orang non-Yahudi mereka tidak perlu disunat. Ya, dan dia mengatakan yang utama itu adalah sunat hati, katanya, bukan sunat secara fisik. Dan juga bahwa mereka tidak perlu hidup menurut adat istiadat orang Yahudi. Ya, kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kekristenan, kan? Ya, Kristenan, ya, berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai tradisi, dan, ya, baik cara kita beribadah, cara kita memuji Tuhan, juga bahasa yang dipakai itu berbeda-beda. Ya, di mana-mana kita lihat itu berbeda-beda. Kalau di Amerika orang kulit hitam kalau nyanyi itu sambil tepuk tangan,
Mereka bisa joget-joget, ya kan, menari-nari. Ya, yang orang kulit putih tidak seperti itu. Ya, di gereja Pentakosta dengan di gereja Protestan, ya, dengan di gereja Katolik, ya, itu beda-beda ya. Itu model model cara penyembahannya atau cara menyanyinya. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi di gereja mula-mula pada waktu itu. Rasul Paulus dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi dan mengatakan kepada mereka, mereka tidak perlu menyunatkan anak-anak mereka. Dan mereka tidak perlu hidup menurut adat istiadat orang Yahudi. Nah, kemudian ini ya, orang-orang ini, ya orang-orang percaya ini mengatakan kepada Paulus, jadi apa yang harus dilakukan? Mereka pasti akan mendengar bahwa engkau telah datang. Karena itu lakukanlah apa yang kami katakan kepadamu ini. Pada kami ada 4 orang yang sedang bernazar. Ya, bernazar itu mengucapkan janji ya atau sumpah. Jadi pada waktu itu ada 4 orang yang sedang bernazar. Lalu mereka berkata kepada Paulus, bawalah mereka, tahirkanlah dirimu bersama mereka, dan bayarlah biaya mereka agar mereka dapat mencukur rambutnya, supaya semua orang tahu bahwa hal-hal yang diceritakan kepada mereka tentang kamu adalah tidak benar. Karena engkau sendiri berjalan sesuai aturan dan memelihara hukum Taurat. Jadi mereka menyarankan dan menantang itu Rasul Paulus ya supaya dia menahirkan dirinya bahwa tuduhan itu tidak benar. Ya, bahwa dia pun sebagai ya yang percaya kepada Kristus tapi di orang Yahudi dia tetap memelihara ya hukum Musa, ya tradisi-tradisi Yahudi. Ayat 25. Namun mengenai bangsa-bangsa bukan Yahudi yang telah menjadi percaya, kepada mereka kami telah menuliskan keputusan kami. Ya, ini Yakobus dan juga orang-orang percaya yang ada di Yerusalem yang berlatar belakang Yahudi. Ya, mereka menyatakan buat keputusan terhadap orang-orang orang-orang percaya dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, mereka mengatakan mereka tidak perlu menjalankan hal-hal seperti itu. Ya, jadi mereka tidak perlu menyunatkan anaknya, mereka tidak perlu memelihara tradisi Yahudi, mereka tetap bisa memelihara tradisi-tradisi mereka sendiri, ya, bahwa mereka tidak perlu menjalankan hal seperti itu, tetapi cukuplah jika mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah, dari daging binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan. Jadi kita bisa melihat itu ada kebebasan di situ. Yaitu silakan bangsa-bangsa non-Yahudi, ya mereka dapat menyembah Tuhan, mereka tetap menjadi orang percaya pada Kristus, orang Kristen, ya mereka tidak perlu mengikuti tradisi Yahudi, ya mereka tidak perlu beribadah ya dalam bahasa Ibrani misalnya, menyanyi dalam bahasa Ibrani. Kalau Anda seorang Muslim, Anda harus berdoa dalam bahasa Arab, ya kan? Anda harus membaca kitab suci Quran itu dalam bahasa Arab. Anda bisa melihat di sini itu perbedaannya. Saya pernah ke Borobudur melihat orang-orang Buddha, ada bule juga di situ. Ya, ketika mereka beribadah, mereka mengucapkan saya tidak tahu itu bahasa apa, tapi itu dia seperti mantra, tapi tidak dalam bahasa Inggris, tidak di dalam bahasa ya itu saya tidak mengerti mereka bahasa apa itu, ya tapi bahasanya sama semua. Nah, tetapi di dalam kekristenan tidak seperti itu. Ya, orang bisa berdoa kepada Tuhan dalam bahasa apa saja, dan Tuhan yang Maha Tahu dia mengerti. Ya, tetapi di dalam kepercayaan yang lain tidak bisa seperti itu. Ya, nah di sini ya itu mereka mengatakan, tetapi cukuplah jika mereka menjauhkan diri dari makanan yang
dipersembahkan kepada berhala. Ya. Jadi kalau ada makanan dipersembahkan kepada berhala, itu jangan dimakan. Dari darah, ya, dari daging binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan. Maka pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu dan menahirkan dirinya bersama mereka. Jadi Paulus pun dia turut menahirkan, ya, menyucikan dirinya. Lalu ia masuk ke dalam bait suci untuk memastikan kapan selesainya hari-hari penahiran supaya persembahan dapat dipersembahkan demi mereka masing-masing. Ya, nah saudara, ini yang kita lihat dalam teks kita. Jadi konteksnya di sini adalah Paulus tiba di Yerusalem setelah perjalanan misionarisnya yang ketiga, ya. Ini perjalanan misi Paulus yang terakhir. Dia mulai dari Yerusalem, Damsyik, dia berusaha untuk membunuh, ya, orang-orang Kristen. Tuhan tangkap dia di perjalanan, dan terus setelah itu, ya, 3 perjalanan misi dilakukan oleh Paulus untuk memberitakan Injil, dan dia banyak sekali memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan di sini kita melihat ada ketegangan, ya, di mana orang-orang percaya Yahudi khawatir tentang desas-desus bahwa Paulus mengajarkan orang Yahudi untuk meninggalkan hukum Taurat. Ya, mereka mendengar kabar burung Paulus mengajarkan orang Yahudi, kalian orang Yahudi sudah jadi Kristen, ya, harus meninggalkan hukum Taurat. Tidak lagi perlu disunat, tidak lagi perlu beribadah dalam bahasa Ibrani, ya, tidak lagi perlu mempersembahkan kurban dan sebagainya. Nah, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana seorang Kristen yang setia menanggapi kesalahpahaman dan konflik budaya tanpa mengkompromikan Injil. Ya, saya dulu pernah beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama, saya diundang khotbah oleh gereja AKBP di Jogja untuk khotbah Natal. Khotbah Natal. Lalu kemudian saya bilang, kita ini apa namanya? Eh, itu merayakan Natal. Tapi mukanya semuanya tegang. Ya. Kalau kita menghadiri itu sebuah acara ulang tahun, ya, itu Natal itu kan ulang tahun itu kan, ya. Saya bilang, biasanya kan kita tersenyum, kita ketawa, kita tepuk tangan. Memang tidak harus tepuk tangan, ya, tetapi ekspresinya begitu. Nah, ini semua mukanya tegang semua di Jemaat AKBP. Lalu kemudian selesai khotbah, ya, itu ketua panitianya atau ketua majelisnya lah begitu, ya. Jadi dia itu langsung menyangga apa yang saya katakan. Dia bilang, kita tidak tepuk tangan, kita tidak tersenyum, ya, kita tidak tertawa karena kita sedang kebaktian. Di Singapura saya beberapa kali diundang oleh gereja KBP untuk khotbah di sana. Ya, itu tiap kali saya memberikan jok-jok, ya, lelucon, ya, itu jemaat mereka berusaha menawan tawa. Jadi sepertinya tidak boleh tertawa di dalam gereja ini. Padahal itu saya ingat itu jok saya itu lucu banget begitu. Jadi mereka berjuang apa? Itu menahan ketawa. Ya. Jadi kita lihat ada ketegangan, ya, itu budaya, ya, di dalam gereja-gereja, di dalam denominasi itu yang berbeda-beda. Nah, ini bagaimana kita menanggapi hal itu, tapi tetap kita tidak mengkompromikan Injil. Ya, nah kita lihat di sini ayat 15 sampai 17, ya, menggambarkan bagaimana Paulus dia seorang hamba, dia hamba Tuhan yang rela memasuki lingkungan yang bermusuhan. Ya, jadi jangan pikir itu walaupun sesama orang Kristen, ya, itu lingkungannya pasti bersahabat. Belum tentu. Orang Kristen saling mengkritik, orang Kristen saling bermusuhan itu banyak. Bahkan sampai berperang,
Itu terjadi ya, itu waktu reformasi itu di Jerman saja diperkirakan 100.000 yang mati. Ketika Martin Luther mereformasi gereja, jangan pikir itu tidak ada korban jiwa. Kita reformasi, di mana Martin Luther dia menempelkan 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg. Lalu kemudian ya itu terjadi ketegangan yang luar biasa waktu itu dengan gereja Katolik, dan inti dari reformasi Martin Luther itu adalah supaya gereja kembali kepada Injil. Ya, keselamatan itu melalui iman, ya, melalui anugerah, dan dia bilang sola scriptura, hanya Alkitab saja menjadi acuan, bukan tradisi-tradisi gereja, dan itu ditolak oleh gereja pada waktu itu. Dan itu lingkungan yang bermusuhan. Tapi kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya, orang-orang Kristen yang sudah ada di bawah payung reformasi, ya, lalu kemudian itu mereka mengajarkan ya bahwa tidak tepat itu baptisan anak. Itulah kaum Anabaptis. Ya, baptisan itu untuk orang yang sudah mengerti, untuk orang dewasa. Untuk anak itu adalah penyerahan. Kemudian mereka dianiaya di Eropa. Itulah mereka yang lari ke Amerika. Mereka dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Itu karena mengajarkan baptisan yang benar itu adalah baptisan orang dewasa, bukan baptisan anak. Mereka itu kabur ke Amerika dan mendirikan gereja-gereja baptis. Ya, makanya gereja baptis itu banyak sekali di Amerika, ya, dan menjadi pusat dari gereja-gereja baptis. Nah, kita lihat ada lingkungan yang bermusuhan dan Paulus dia rela ya memasuki lingkungan yang seperti itu. Ya, kita baca ayat ini. Beberapa hari kemudian kami bersiap-siap dan pergi ke Yerusalem. Beberapa murid dari Kaisaria ikut pergi bersama kami dan mengantar ke rumah Manason dari Siprus, yang telah lama menjadi murid dan kami akan menginap di rumahnya. Ya, mereka disebut murid ya. Ketika kami tiba di Yerusalem, saudara-saudara menyambut kami dengan sukacita. Mereka menyambut dengan sukacita. Tapi perhatikan ada masalah ya di situ. Ya. Nah, ini utamanya adalah bahwa ketaatan seringkali membawa kita ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Paulus yang taat kepada Tuhan, Tuhan membawanya ke tempat-tempat yang tidak nyaman ya. Jadi dalam hidup kita juga terkadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak nyaman, tempat-tempat yang sulit. Ya, Paulus dengan sadar kembali ke Yerusalem meskipun ada peringatan. Ya, kita bisa lihat itu kita sudah bahas ya, Kisah Rasul 20, 22 sampai 24. Dia mengatakan sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, walaupun aku tahu banyak penderitaan dan sengsara menanti aku di sana. Tetapi sebagai tawanan roh, ya, Paulus menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, bukan miliknya. Dia disambut oleh orang-orang percaya, tetapi penentangan sudah mulai muncul. Ya, kita lihat tadi itu ada desas-desus bahwa dia mengajarkan tidak lagi perlu ya menjalankan hukum Taurat. Kesetiaan tidak menjamin keselamatan atau persetujuan. Ya, jadi ini ada masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di sana. Nah, aplikasinya apa? Apakah kita bersedia menaati Tuhan bahkan ketika ketaatan membawa ketegangan atau risiko? Ya, waktu kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan, bisa jadi Tuhan membawa kita ke masalah-masalah yang sulit. Apakah itu ketegangan atau bahkan risiko. Ya. Nah, Paulus dia siap, ya, dia kembali ke Yerusalem dan yang pertama dia berhadapan bahkan dengan saudara-saudara Kristen sendiri, bukan orang-orang Yahudi yang masih menolak Yesus sebagai Mesias. Ya, dia harus berhadapan dengan ya itu sesama murid Kristus sendiri, ya, tetapi dengan pemahaman yang berbeda dengan ya yang
dia ajarkan. Nah, yang kedua kita lihat ayat 18 sampai 20a, bahwa ketika Paulus datang ke Yerusalem bertemu dengan Yakobus dan juga semua penatua yang ada di sana di Yerusalem, ya mereka merayakan karya Tuhan ya di antara bangsa-bangsa. Ya, mereka bersuka cita bahwa ternyata nama Yesus sudah diberitakan di antara bangsa-bangsa yang lain dan Tuhan pakai Paulus dan teman-teman seperjalanannya dan banyak orang yang bertobat. Ayat 18. Ya, pada hari berikutnya Paulus bersama kami pergi mengunjungi Yakobus dan semua penatua telah ada di situ. Sesudah memberi salam kepada mereka, ia menjelaskan satu persatu apa yang telah dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi melalui pelayanannya. Setelah mendengarkan hal itu, mereka memuliakan Elohim. Ya, mereka memuliakan Elohim. Ya, kemudian mereka berkata kepada Paulus, "Saudaraku, engkau telah melihat bagaimana beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua tekun memelihara hukum Taurat." Lalu kemudian ini orang-orang atau murid yang ada di Yerusalem, mereka berkata kepada Paulus, "Ya, engkau melihat juga bagaimana beribu-ribu orang Yahudi waktu Paulus menceritakan kepada mereka, dia menceritakan bagaimana bangsa-bangsa bukan Yahudi yang Tuhan selamatkan melalui pelayanannya. Tapi kemudian mereka juga mengatakan, engkau melihat bagaimana beribu-ribu orang Yahudi juga telah menjadi percaya ya pada waktu itu dan mereka semua tekun memelihara hukum Taurat. Ya, artinya praktek-praktek ya di dalam hukum Taurat termasuk mempersembahkan kurban, ya menyunatkan diri dan sebagainya itu banyak ya itu. Ya, mereka tetap ya itu dikatakan mereka tetap tekun memelihara hukum. Nah, ide utamanya adalah Tuhan layak dimuliakan atas karyanya di setiap budaya. Ya, Paulus melaporkan secara rinci apa yang telah Tuhan lakukan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kemudian para pemimpin di Yerusalem mereka memuliakan siapa? Mereka memuliakan Tuhan. Ya, bukan memuliakan Paulus. Ya, kita tidak boleh memuliakan manusia. Bahkan hamba Tuhan sehebat apapun, seterkenal apapun, ya kita tidak boleh memuliakan manusia, hanya boleh memuliakan Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana mereka ya dapat bersatu ya. Jadi penyatuan yang mereka melihat mereka sebagai satu tubuh itu dimulai dengan mengakui bahwa kasih karunia Tuhan juga diberikan kepada orang lain. Ya. Kita mesti ingat itu. Ya, bahwa kita bersatu dengan orang-orang percaya dengan gereja Tuhan dari denominasi manapun, dimulai dengan melihat bagaimana kasih karunia Tuhan juga Tuhan nyatakan untuk mereka. Ya, Tuhan mengasihi orang-orang Advent, Tuhan mengasihi orang-orang dari denominasi Katolik, Protestan, Pantekosta, ya, bahkan orang-orang saksi Yehova sekalipun, Mormon sekalipun, yang kita anggap bidat Tuhan kasihi, ya, dan kita perlu menolong mereka untuk ya memahami Alkitab dengan benar dan kembali kepada Alkitab. Ya, jadi kita harus mengakui bahwa Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada setiap orang. Ya, ini pertanyaannya apakah kita masih tetap merayakan karya Tuhan bahkan ketika hal itu tidak sesuai dengan tradisi kita. Ya, saya tahu ada pendeta-pendeta yang saling mengecam ya. Dari Protestan itu mengecam praktek ya di gereja Pentakosta. Yang di gereja Pentakosta mengecam ya praktek di gereja Protestan. Mereka bilang kering lah. Yang Injili juga seperti itu. Ya. Nah, padahal kita mesti ingat ya bahwa Tuhan itu dia Tuhan yang unik.
Ya, dia bekerja di dalam diri setiap orang dan itu caranya tidak selalu sama. Ya, dia bisa dan dia bekerja dengan cara yang unik. Dia memberikan pengalaman yang unik kepada tiap-tiap kita. Jadi tidak ada yang sama. Ya. Yang harus sama itu adalah Alkitab ya sebagai tuntunan. Jadi selama kita lihat bahwa praktek-praktek atau cara memuji, ya kan, atau cara menyanyi, dan praktek-praktek di gereja tertentu itu selama tidak bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan ya kita jangan larang. Ya. Kita mesti hati-hati ya, jangan kita menghakimi ya itu padahal penghakiman kita itu sebetulnya tidak benar ya, itu keliru ya. Jadi kita harus tetap merayakan karya Tuhan yang memanggil orang dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bangsa, juga dari berbagai tradisi-tradisi yang berbeda, ya meskipun itu berbeda dengan kita. Ya kita harus bisa menghormati ya, jemaat-jemaat Tuhan yang dari Advent, yang dari apa namanya, Partai Costa misalnya, ya termasuk juga yang itu Katolik. Nah sekarang kita lihat masalah nyata ya adanya kesalahpahaman dan desas-desus. Ya. Nah, tadi ayat 20b itu mereka berkata kepada Paulus, saudaraku, kau melihat bagaimana beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Dan mereka semua tekun memelihara hukum Taurat. Mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka masih tetap menjalankan tradisi hukum Taurat. Mereka tetap menyunatkan dirinya, menyunatkan anak-anaknya, mempersembahkan kurban. Ayat 21, tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ada orang yang diselamatkan ya bangsa-bangsa bukan Yahudi, tapi juga orang-orang Yahudi kan sudah tersebar kan setelah 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, mereka terserak ya ke banyak negara ya ke banyak bangsa. Jadi Paulus dia melayani bukan hanya bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi dia juga mengajar semua orang Yahudi. Dia juga masuk ke sinagoga-sinagoga orang Yahudi yang ada di luar Israel. Ya, dan dikatakan mereka mendengar tentang engkau, engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk menyangkal hukum Musa dengan mengatakan kepada mereka agar jangan menyunat anak-anak mereka dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Itu tuduhannya ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, mereka pasti akan mendengar bahwa engkau telah datang. Nah, ini pasti mereka akan mempersoalkan hal itu. Dan bisa jadi mereka ya tidak hanya menghina, tapi bisa jadi melakukan kekerasan kepada Rasul Paulus dianggap ya bahwa dia ini ya sudah menyesatkan, ya sehingga kemudian mereka memberikan solusi kepada Rasul Paulus. Ya nanti kita akan melihat apa solusi. Apa yang harus dilakukan? Mereka pasti akan mendengar bahwa engkau telah datang. Nah, kita lihat di sini ada laporan palsu dan laporan palsu itu dapat mengancam persatuan dalam gereja. Ya, ribuan orang percaya Yahudi sangat bersemangat untuk memelihara hukum Taurat. Ya, mereka telah mendengar tuduhan bahwa Paulus mengajarkan kemurtatan dari hukum Musa supaya meninggalkan hukum Musa. Nah, di sini kita lihat masalahnya bukanlah soal doktrin tetapi persepsi. Mereka berpandangan bahwa Paulus ini dia sudah menyimpang. Ya, dia sudah menyimpang. Nah, bagaimana kita menanggapi ketika orang lain salah memahami iman atau motif kita? Ya, kadang-kadang bisa seperti itu. Orang memahami atau salah memahami iman atau pengajaran atau motif kita. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Kita perlu klarifikasi dan kita perlu menjelaskan yang sebenarnya itu seperti apa. Ya. Nah, kita lihat ayat 23 sampai 24 ya. Bagaimana Paulus dia menanggapi dengan bijaksana dan rendah hati karena dia melihat
ya bahwa persatuan itu penting ya supaya jemaat yang masih muda ini ya gereja Tuhan yang masih muda ini mereka tetap bersatu. Nah, mereka menyarankan karena itu lakukanlah apa yang kami katakan kepadamu ini. Pada kami ada 4 orang yang sedang bernazar, bawalah mereka, tahirkanlah dirimu bersama mereka dan bayarlah biaya mereka agar mereka dapat mencukur rambutnya, supaya semua orang tahu bahwa hal-hal yang diceritakan kepada mereka tentang kamu adalah tidak benar. Ya, karena engkau sendiri berjalan sesuai aturan dan memelihara hukum Taurat. Ya, nah, jadi mereka menyarankan supaya Paulus dia menahirkan dirinya, ya kemudian ya supaya ya dia ikut ya dengan 4 orang ini, ya sehingga orang-orang yang menuduh bahwa dia sudah menyepelekan ya pentingnya menjalankan hukum Taurat itu, ya mereka berhenti menuduh dia. Nah, kita lihat di sini apa yang bisa kita pelajari bahwa kebebasan Kristen dapat dikorbankan untuk melindungi persatuan Kristen. Ya, kebebasan Kristen dapat dikorbankan untuk melindungi persatuan Kristen. Paulus setuju untuk berpartisipasi dalam ritual penyucian. Ya, tindakan ini tidak mengkompromikan Injil, tetapi menunjukkan kepekaan. Ya, dia tidak sedang mengkompromikan Injil, tetapi dia peka. Ya, dia peka supaya tidak terjadi perpecahan. Paulus mempraktikkan apa yang diajarkannya menjadi seperti orang Yahudi bagi orang Yahudi. Ya, dia mengatakan di 1 Korintus 9, ya, ketika dia berada di tengah-tengah orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Ketika dia di tengah-tengah orang Yunani, dia seperti orang Yunani. Ketika dia di tengah-tengah orang Berber, dia seperti orang Berber. Ya. Jadi dia belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, tetapi tanpa mengkompromikan pesan Injil. Nah itu penting. Jadi ketika misalnya itu saya melayani, ya misalnya melayani di antara orang-orang Sunda misalnya, itu saya belajar bahasa Sunda. Jika saya melayani di antara suku-suku Tajek misalnya yang ada di Sulawesi Tengah, ya itu saya belajar bahasa Tajik. Kemudian saya juga mempelajari ya itu budaya mereka. Saudara, ini yang bisa kita lihat kebebasan Kristen dapat dikorbankan untuk melindungi persatuan Kristen. Nah, pertanyaannya apakah kita bersedia melepaskan hak-hak kita demi perdamaian dan juga demi menjaga kesaksian kita? Kadang-kadang kalau kita lihat ya itu masih ada ya itu praktek-praktek dalam kekristenan yang kita nggak setuju, ya kan? Yang kita nggak setuju dengan gereja yang lain, ya. Misalnya apa? Ya, dan ini sampai sekarang itu masih jadi polemik. Ya, itu penggunaan kata Allah misalnya, yang orang Muslim sendiri itu menentang. Mereka bilang itu nama Tuhan kami, kenapa ada di dalam Alkitabmu? Yang memang di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada kata itu. Yang ada itu adalah Elohim, Yahweh, Adonai di perjanjian lama. Kurios dan Theos di perjanjian baru. Tidak ada kata itu. Ya. Nah, tetapi kita untuk gereja Tuhan masih menggunakan kata itu. Itu teman-teman saya juga masih menggunakan kata itu. Nah, kadang-kadang kita juga ya itu perlu melepaskan hak-hak kita ya supaya tetap ada perdamaian dan kesaksian. Tetapi kalau orang tanya secara detail ya, mengapa kalian tidak lagi menggunakan kata Allah? Kita bisa jelaskan, oh, ini karena ini dasarnya adalah ini. Ya, itu kenapa kalian menggunakan kata Yahweh ya? Memang karena ada di dalam Alkitab. Itu nama diri Tuhan di perjanjian lama. Tetapi kita tetap harus ya ini bagaimana menjaga ada perdamaian, ya ada itu persatuan dengan gereja-gereja yang lain. Ya. Nah yang terakhir kita lihat ayat 25 sampai 26.
ya, bahwa Injil atau pesan Injil itu tetap tidak berubah. Ayat 25. Namun mengenai bangsa-bangsa bukan Yahudi yang telah menjadi percaya. Jadi mereka sendiri mengakui ya, Yakobus, para penetua yang lain, dan murid-murid yang ada di Yerusalem. Ya, mereka mengatakan, namun mengenai bangsa-bangsa bukan Yahudi yang telah menjadi percaya, kepada mereka kami telah menuliskan keputusan kami. Bahwa mereka tidak perlu menjalankan hal-hal seperti itu. Ya, mereka tidak perlu hidup dan mempraktekkan tradisi-tradisi atau hukum Musa. Ya, tetapi cukuplah jika mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya, dari darah, dari daging binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan. Mereka perlu menjauhkan hal-hal yang seperti itu. Maka pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu dan menahirkan dirinya bersama mereka. Lalu ia masuk ke dalam bait suci untuk memastikan kapan selesainya hari-hari penahiran, supaya persembahan dapat dipersembahkan demi mereka masing-masing. Ya. Nah, saudara, kita bisa lihat pada poin yang terakhir, ya, yang mau disampaikan adalah bahwa kepekaan terhadap budaya tidak boleh menggantikan kebenaran Injil. Kepekaan terhadap budaya tidak boleh menggantikan kebenaran Injil. Dekret Yerusalem mengenai orang bukan Yahudi itu masih berlaku. Ya, kita bisa lihat itu Kisah Rasul 15. Tindakan Paulus memperjelas rasa hormatnya terhadap adat istiadat Yahudi. Jadi dia tetap menghargai adat istiadat Yahudi. Bukan pada keselamatan melalui perbuatan baik. Kesatuan tidak berarti kompromi doktrinal. Nah, ini orang Batak, ya kan? Kalau di gereja KBP, di kalangan orang Batak pasti ada, ya, itu praktek-praktek mereka yang khas mereka, khas orang Batak. Saya tidak boleh itu mengatakan bahwa oh itu semua itu bidat, semua itu sesat. Tapi ada teman saya pendeta yang wah itu sangat menghina sekali. Itu kan banyak sekali itu. Itu tradisi-tradisi Batak itu. Dalam konteks orang yang kawin apa itu menikah lah, konteks orang yang mati lah. Kalau itu memang masih ada unsur penyembahan berhala ya kita memang tolak. Tetapi kebanyakan boleh dikatakan udah nggak ada. Berdoa kepada roh luhur atau memanggil roh luhur itu udah nggak ada. Tapi ada praktek itu menggali kubur itu leluhur yang sudah mati, ya mungkin dulu itu namanya mangokal holi ya. Dulu mungkin dikuburkannya tidak layak karena kehidupan itu keluarga itu masih sangat miskin, lalu mau dipindahkan. Itu seperti Yusuf loh, itu tulang-tulang belulang Yusuf yang dibawa dari Mesir oleh orang Israel untuk dimakamkan di tanah perjanjian. Kan mereka bawa selama 40 tahun. Nah, jadi dalam tradisi Batak itu ada namanya upacara mangukal huli. Jadi digali lagi tulang belulangnya, kemudian ya, ditaruh di peti yang bagus, kemudian dikuburkan ya, di tempat yang layak. Nah, sekarang apakah itu salah? Enggak salah. Itu tidak salah. Ada banyak tradisi-tradisi Batak, ya, juga tradisi-tradisi Tionghoa, ya, tradisi-tradisi orang Ambon misalnya, atau suku apapun lah, yang sebetulnya tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dulu saya menikah dulu di Kupang, kemudian itu ditabur apa itu, apa beras, ya kan? Itu di kepala saya dan ibu pendeta itu ditabur beras. Itu katanya lambang kesuburan supaya bisa segera menurunkan anak, bisa segera punya anak. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Atau supaya makmur hidupnya lah kira-kira.
Nah, sekarang pertanyaan, apakah itu salah? Enggak salah, tidak apa-apa, lakukan aja. Tapi kalau misalnya beras itu sudah dimanterai, sudah dibawa ke dukun misalnya, ya, didoa-doakan sama dukun, itu paranormal, kemudian itu ditabur, nah itu yang salah. Nah, jadi kita mesti hati-hati bahwa kita sebagai orang-orang percaya ini ada banyak ya tradisi-tradisi, ya, baik dari keluarga kita maupun dari suku, itu dari mana kita itu berasal. Nah, dan apa namanya, walaupun kita tidak boleh kompromi secara doktrin dengan berita Injil ya, tetapi ya tidak benar ya kalau kita itu ya menghina adat istiadat. Tuhan menghargai adat istiadat. Ingat Tuhan Yesus dia datang sebagai orang Yahudi. Ya dia hidup mengikuti adat istiadat Yahudi. Dia berpakaian ala Yahudi. Ya, Tuhan Yesus tidak datang dia mengenakan celana jeans. Nah, ya, atau dia mengenakan baju batik. Enggak. Dia hidup seperti orang Yahudi. Dia menghargai adat istiadat Yahudi. Jadi adat istiadat itu sebetulnya baik, tetapi kalau ada yang masih mengandung unsur okultisme, ya, keterlibatan dengan kuasa kegelapan, nah itu yang perlu untuk disingkirkan, ya, perlu untuk ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah kita membedakan dengan jelas antara kebenaran kekal dan praktek budaya? Nah, sebagai kesimpulan ada tiga hal. Paulus meneladani keberanian, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Ya, jadi marilah kita anak-anak Tuhan juga ya kita harus berani ya berhadapan dengan yaitu situasi yang menantang, tapi juga tetap rendah hati dan bijaksana. Ya, harus berhikmat. Ya. Jangan mentang-mentang kita bilang ini salah, ini salah, ini salah. Ya, itu hati-hati. Ia menolak untuk mengkompromikan Injil, tetapi dengan senang hati Paulus membatasi kebebasannya demi orang lain. Ya, dia ikut dalam upacara itu penahiran, penyucian. Ya, supaya persepsi yang salah tentang dirinya itu ya bisa berhenti. Gereja saat ini masih menghadapi ketegangan antara kebenaran dan persatuan. Di satu sisi ada kebenaran. Saya orang yang sangat ini sekali dengan kebenaran. Jadi itu beberapa tahun yang lalu ada diskusi yang sangat panas ya selama hampir 2 bulan. Teman-teman pendeta saya banyak sekali yang menentang, yaitu nama Yahweh. Menganggap itu bidat, itu pakai nama itu. Saya diskusi nimbrung. Selama 2 bulan saya diserang, saya patahkan semua. Terus sekarang nggak ada yang berani itu menghina nama Yahweh. Nggak ada yang berani. Tapi kita juga mesti hati-hati. Walaupun itu adalah kebenaran, tetapi kita juga tetap harus mengusahakan ada persatuan di tengah-tengah gereja Tuhan. Bukannya kita mempromosikan perpecahan. Ya, kalau ada teman-teman kita yang masih belum mengerti, ya enggak apa-apa. Ya, itu selama mereka beriman kepada Tuhan Yesus, ya, mereka pasti akan diselamatkan. Nah, tapi sekarang ada juga gereja-gereja yang mengajarkan nggak boleh menyebut nama Tuhan Yesus. Harusnya Yeshua HaMashiach, nama Ibrani-nya. Nah, itu celaka lagi. Itulah sebabnya itu kita tidak menggunakan lagi Alkitab ILT, tetapi kita menggunakan Alkitab Indonesian Modern Bible. ILT yang terbaru itu penyebutannya Yeshua HaMashiach. Jadi harus Yeshua HaMashiach, tidak boleh Yesus Kristus katanya. Ya kan? Nah, itu celaka lagi itu. Ya, nah kita nggak ada waktu untuk membahas. Nah, jadi inilah saudara yang kita lihat bahwa gereja saat ini masih menghadapi ketegangan antara kebenaran dan persatuan. Saya orangnya sebetulnya tidak mau kompromi. Kalau soal kebenaran saya tidak mau kompromi, tetapi untuk persatuan, ya kadang-kadang kita juga harus pintar-pintar menempatkan diri.
Nah, Paulus dalam teks kita ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat mempertahankan keduanya, yaitu antara kebenaran dan itu persatuan. Ya, jadi kita harus tetap mengusahakan persatuan, tapi juga tidak boleh mengkompromikan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan minta kesediaan Ibu Pendeta bisa menutup kita dengan dua syafaat ya sambil Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama memiliki waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh berhenti dari segala kesibukan dan kegiatan kami boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, oleh karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami sebagai bangsa di hadapan Tuhan, segala kelalaian dan kejahatan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya kami boleh dipulihkan, supaya sungguh-sungguh di tengah-tengah bangsa kami, Bapa, hukum dan keadilan boleh ditegakkan, kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya dapat memimpin dengan lurus, memimpin dengan memperhatikan dan mempedulikan kepentingan seluruh rakyat. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan di Indonesia ini, kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang masih mengalami penolakan-penolakan ibadah. Kami berdoa Tuhan tolong supaya jemaat boleh dikuatkan dan ada jalan keluar untuk persoalan kegiatan beribadah di tanah air kami ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya gerejamu tetap menjadi garam dan terang bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk Sinode Gekindo yang akan melaksanakan sidang sinode pada tahun ini, pada pertengahan tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya persidangan ini boleh menjadi sarana di mana Tuhan boleh menyatakan kehendak Tuhan bagi sinode kami di dalam melayani pekerjaan Tuhan di Indonesia. Kiranya ada terobosan-terobosan baru, kami percaya pada pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan bagi pelayanan Sinode Gekindo di Indonesia ini. Berkati setiap panitia dan juga persiapan-persiapan yang dilakukan menjelang persidangan Sinode ini, Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami di dalam menjalani kehidupan ini. Ada semangat
dan pengharapan yang boleh dikuatkan kembali. Ada iman yang boleh diteguhkan. Ada pemulihan kesehatan. Ada mujizat-mujizat yang boleh kami alami dan kami lihat di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh hidup. Dan Tuhan sungguh-sungguh berperkara di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap segi kehidupan kami. Dan menolong kami supaya kami dapat menjadi saksi Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan Yesus, Engkau telah mengangkat kami menjadi duta-duta besar kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, Tuhan Gembala kami yang agung, Juru Selamat kami yang hidup dan menang untuk kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian berkat Tuhan, mari hitunglah. Dan kita akan menerima doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita naikkan pujian ini. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya.
bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita masuk dalam satu.